Halo Celebes People, senang sekali saya Rafiqah Mustaqim Mawarda menyapa Anda secara langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Tasyakuran ke-354 tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Nah pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan bahwasanya spesial dari pelaksanaan Tasyakuran Hari Jadi Sulsel ke-354 tahun ini dihadiri oleh sekitar 1000-an dari anak yatim piatu dari berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan informasinya pemirsa yang hadir pada pelaksanaan Tasyakuran Hari Jadi Sulsel untuk tahun ini tentu saja dihadiri oleh PJ Gubernur Provinsi Sulsel, kemudian juga ada organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, instansi vertikal, dan juga Forkopimda. Dan untuk pelaksanaan ataupun rangkaian acara ini diawali nantinya oleh laporan dari Sekda Provinsi Sulsel, kemudian tentu saja akan dilanjutkan dengan sambutan PJ Gubernur, dan yang menjadi spesial dari pelaksanaan Tasyakuran Hari Jadi Sulsel ke-354 di lokasi saat ini saya melaporkan akan dilaksanakan sholat maghrib dan juga sholat isya secara berjamaah. Dan setelah rangkaian sholat isya berjamaah nantinya akan dilanjutkan dengan tausiah dan doa yang tentu saja akan berlangsung sampai malam nanti. Dan pemirsa, bagaimana sih keseruan dari pelaksanaan Tasyakuran Hari Jadi Sulsel ke-354 tahun ini? Ikuti terus hanya di Celebes TV. Mohon izin Bapak Gubernur, kami melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Ketua PKK Provinsi Selatan, para Forkopimda, PJ Sekda, hadirin sekalian, terutama anak-anakku dari Panti Asuhan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354. Peringatan Hari Jadi ke-354 Provinsi Sulawesi Selatan hari ini mengusung tema Era Baru Sulawesi Selatan Menuju Indonesia Maju. Tema kali ini sangatlah tepat yang mempresentasikan semangat dan upaya kita untuk menghadirkan pemerintahan yang memberdayakan segala aspek potensial yang kita miliki menuju cita-cita, yakni masyarakat sejahtera berdaya saing menuju Indonesia maju. Sehubungan dengan itu, perkenankanlah kami selaku panitia pelaksana melaporkan kepada Bapak beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354 tahun 2023, di mana pada pagi hari tadi telah dilaksanakan rapat paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan sore hari ini kita melaksanakan tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Kedua, kegiatan tasyakuran ini dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang, di mana terdiri dari unsur Forkopimda, para bupati wali kota se-Sulsel, kepala OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, instansi vertikal, perguruan tinggi dan stakeholder terkait, serta kurang lebih 4.000 orang anak yatim dan duafa. Ketiga, kegiatan ini kita harapkan dapat menjadi ajang pertemuan bagi kita semua untuk saling bersilaturahmi dan memanjangkan tali persaudaraan dengan menumbuhkan rasa persaudaraan yang sangat kuat. Terima kasih kami ucapkan kepada Basnas Provinsi Sulawesi Selatan yang mengambil peran dan turut berbagi dalam kegiatan ini. Keempat, insya Allah yang akan memberi tausiah pada acara tasyakuran ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, sekaligus memimpin doa agar seluruh program prioritas Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami laporkan, dan akhirnya kami mohon perkenan Bapak PJ Gubernur untuk memberikan arahan sambutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam menjalankan segala aktivitas kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama yang saya hormati ayahanda, orang tua saya, Bapak Haji Baharudin. Beliau lahir tahun 1937. Dan sebenarnya cuma di jasanya tahun 1945. Alhamdulillah masih sehat. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Dan ibu saya Haja Manisi mungkin juga ada sini, dan adik-adik saya dan keluarga semua dari Sulawesi Selatan, dari Bone maupun dari Jakarta yang bergabung pada hari ini, karena ini ada acara kita ini adalah acara keagamaan. Saya kira ini bukan acara formal, jadi ini semi lah. Jadi ini niat kita hari ini berkumpul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, secara khusus kita memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru kita, kepada orang tua kita yang sangat kita muliakan semuanya. Ini kedua kalinya beliau hadir langsung di Makassar. Masih 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita melakukan salawat bersama di Masjid 99 di Pantai Losari. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan hadir langsung kembali, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, langsung datang dari Jakarta, Gus Kiai Haji Anwar Iskandar. Ini tuh orang tua kita. Jadi saya ulangi, beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Jadi bukan Sulawesi Selatan, beliau Ketua Umum Majelis Ulama seluruh Indonesia yang kedua kalinya hadir. Dan saya tadi sowan sama beliau, perkenan Gus, acara-acara berikutnya selalu hadir di Sulawesi Selatan. Mohon bimbingannya selalu. Kemudian secara khusus kepada pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, terima kasih dukungan dan bantuannya selama ini, kerjasamanya. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Selatan, Pak Ustadz juga nih, Pak Kiai juga nih, Pak Ustadz Musayin Arif, SPD MPD, terima kasih. Kemudian pada anggota Forkopimda Sulawesi Selatan, Pak Irdan 14 Hasanuddin, Bapak Brigjen TNI Dwi Endros Sasongko Esos, makasih Mas Jenderal. Kemudian yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Agama, mohon maaf ini, yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, makasih Tabe. Ini juga orang Bugis juga. Beliau kembali tugas di kampung. Tadi pagi Pak Janudin itu Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian beliau ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama juga, orang Sulawesi Selatan, Makassar, kembali di tugas Sulawesi Selatan. Kemudian Danion Marhal Mayo yang mewakili Pangkopsau. Kemudian yang mewakili Pangdip, yang mewakili Danlam Tamal, kemudian yang mewakili Kajati, kemudian yang mewakili Kabinda atau Adiran suka Kabinda, yang mewakili Kabinda, kemudian para Bupati Wali Kota beserta Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan atau yang mewakili, kemudian ulama
seluruh Sulawesi Selatan yang hadir langsung maupun tidak langsung, kemudian pimpinan organisasi-organisasi keagamaan. Secara khusus kami berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Basnas Sulawesi Selatan. Berdiri, Ki. Ini Basnas ikut mendukung suksesnya acara ini. Kemudian yang mendukung juga suksesnya acara ini, saudara saya Reza, anaknya Pak Hamsahas, mantan Wakil Presiden Indonesia. Adikku ini. Di sini adik saya lebih tua 3 bulan saja dari dia. Ini dari Singapura langsung ke sini. Hanya hadir untuk di sini. Itu anaknya, anak kandung dari Pak Hamsahas Republik Indonesia, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saudara saya, sahabat saya. Jadi dia datang ke sini sebagai adik saya. Gitu. Azan ya. Saya kira demikian, kita tuntaskan saja. Terima kasih pada panitia semua yang telah menyelenggarakan acara dengan baik. Atas ketulusan dan kebaikan Bapak Ibu semua, saya atas nama masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih. Di hari ulang tahun ke-354 ini kita berkumpul bersama anak yatim yang sekian ribu orang itu, tujuannya adalah menjadi pengingat ke kita, para pemimpin di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan, bahwa di tengah keberhasilan kita memimpin daerah ini masih ada anak-anak kita, saudara kita yang harus kita perjuangkan, termasuk diantaranya adalah anak-anak yatim. Mudah-mudahan anak yatim bersama kita pada sore hari ini atau maghrib ini, doa-doanya dijabah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita diberi kekuatan untuk memimpin Sulawesi Selatan. Terima kasih anakku semuanya. Doakan ini pemimpin di Selatan semua. Iya. Ini Bupati contoh teladan kita. Kemudian tadi juga orang tua kita cuma mungkin beliau lagi tidak bisa bergabung, cuma dalam rumah. Saya lupa melaporkan hadir juga mantan Menteri BUMN Republik Indonesia Haji Andi Tandri Abeng. Itu ada di ruangan sana, di sebelah. Beliau hadir sini juga, datang sebagai keluarga, datang ke sini. Ada dari Ketua Muhammadiyah Provinsi Selatan, Majelis Ulama Provinsi Selatan, dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Indonesia juga hadir di tempat ini. Kemudian tokoh-tokoh nasional, maafkan saya tidak saya sebutkan satu persatu, tapi yang luar biasa Pak Sekdaku ini, semua bisa dikerjakan dalam waktu tidak lebih dari 2 minggu. Pak Sekda Selatan, Andi Arsad dan timnya. Tadi Pak Malik, kemudian seluruh pimpinan OPD Provinsi Selatan. Tetok ini pimpinan OPD, kepala dinas, ini semuanya nih saya tidak sebutkan satu persatu. Berdiri Ki, anakku. Madap kesana Ki, belakang. Ini semua kepala dinas, kepala biro, asisten pemerintah Selatan. Nah, ini yang sebenarnya yang pimpin Selatan. Terima kasih. Iya. Ini timnya Pak Sekda yang luar biasa, kerja tim. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan yang baik, kawan-kawanku semua, sahabatku. Sekali lagi hari ini kita berkumpul mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Sulawesi Selatan tentu masih bisa bertahan sebagai sebuah provinsi yang damai, semua kita secara umum sehat, lancar-lancar semua usaha karena pasti karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari ulang tahun ke 354 ini, maka saatnya kita mengucapkan syukur dalam bentuk kegiatan tasyakuran. Nanti disampaikan hikmahnya, tausiahnya, dan doanya langsung dipimpin oleh orang tua kita, guru kita, umat seluruh Indonesia, yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Anwar Iskandar. Semoga niat baik kita malam hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, dan tak lupa semua ibu-ibu
yang mensukseskan acara ini, ada TNI Polri juga, kawan-kawan dari yang ngurus air, yang ngurus air wudhu, yang ngurus semua acara ini. Mereka siang malam menyiapkan acara ini, terima kasih. Dan termasuk dari para pengurus dan pendamping anak yatim yang telah hadir semuanya. Terima kasih semuanya telah mendukung dan mensukseskan acara ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan mencatat semua amal baik yang Bapak Ibu yang sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda juga bahwa kita memulai era baru mengelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. Bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi pengingat juga bagi kita semua. Mungkin kita sudah memimpin dengan hebat. Mungkin kita sedang melaksanakan tugas dengan luar biasa, riuh tepuk tangan pada kita semua. Dengan macam prestasi yang dapat kita peroleh. Tapi malam ini, hari ini sengaja kita mengundang anak yatim 3.540 menjadi pengingat kita bahwa dengan segenap kelebihan dan kehebatan kita masih ada anak-anak kita, saudara kita yang harus terus-menerus kita perjuangkan nasib dan masa depan anak-anak yatim di Sulawesi Selatan. Sekian demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi qudratihi tajri ahkamul kainat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadatil muhtaramin wal mufakhamin, ulama'an al-kiram wa zu'ama'an al-a'azza, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bakhtiar Baharudin yang luar biasa. Juga Ibu Sofia sebagai pejabat Ketua PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak-bapak dari Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran, bapak-bapak dan ibu dari pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan organisasi massa, organisasi agama, para bupati dan wali kota seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran, para pengusaha, para stakeholder, dan rekanan dari
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang saya hormati, 3.500 lebih anak-anak yatim di seluruh Sulawesi Selatan yang hari ini kumpul di halaman rumah dinas gubernur, yang mudah-mudahan nanti akan jadi anak-anak yang berilmu, bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita menghadiri dan menyaksikan salah satu acara dari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-300, berapa Pak? Ya, 354. Salah satu di antara rangkaian acara adalah melakukan doa bersama-sama dan memberikan santunan kepada anak yatim. Santunan ini merupakan potret dari kepedulian Pak Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda, semuanya orang Makassar, orang Sulawesi Selatan yang amat peduli dan menyayangi terhadap anak-anak yatim. Dan itu merupakan perintah agama, itu merupakan perintah Allah. Insya Allah yang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan ini akan mendatangkan rahmat dan barokah yang tidak sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan bermanfaat bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Anak-anak kita adalah hari-hari di mana kita menggantungkan harapan Indonesia emas, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang siap bersaing dengan negara-negara maju di seluruh dunia ini amat sangat tergantung kepada bagaimana hari ini kita sekalian berusaha untuk meningkatkan kualitas keilmuan, profesionalitas, dan karakter keindonesiaan dari anak-anak kita hari ini. Jadi anak-anak ini adalah masa depan kita. Masa depan itu baik atau tidak adalah akan sangat tergantung kepada bagaimana hari ini kita menyikapi untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tentu semua kita berharap, rakyat berharap, pemimpin berharap, TNI berharap, Polri berharap, ulama berharap, semua tentu berharap bahwa masa depan Sulawesi Selatan ini benar-benar akan menjadi daerah yang masyarakatnya makmur, yang rezekinya cukup, yang pendidikannya terjamin,
yang kesehatannya terjaga, yang ekonominya lancar. Pendek kata, semua kita berharap bahwa Sulawesi Selatan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Bakhtiar adalah sebuah Sulawesi yang maju, barokah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang difirmankan oleh Al-Quranul Karim sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun itu sebuah daerah, sebuah negara yang thayyibah, yang baik keamanannya, baik stabilitas ekonominya, baik kesehatannya, baik pendidikannya, baik iman dan takwanya. Itu namanya thayyibah. Baldatun thayyibatun adalah sebuah daerah dan negara yang kata orang kuno dulu gemah ripah loh jinawi. Gemah ripah loh jinawi itu artinya ekonominya makmur, rakyatnya makmur, income per kapitanya lumayan, tidak ada kemiskinan, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang yang tidak sehat, masyarakatnya guyup, rukun, bersatu. Itu thayyibah namanya. Itu Al-Quranul Karim. Masyarakat ideal adalah masyarakat yang baldatun thayyibah. Yang kedua, warabbun ghafur. Masyarakat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita ini punya salah. Semua kita ini punya dosa. Baik dosa kita kepada Allah maupun kesalahan kita dengan sesama manusia. Apakah itu yang disebut dengan haqqullah maupun haqqul adami, pasti kita ini punya. Tidak ada orang yang tidak punya dosa dan tidak punya salah. Tetapi Allah Maha Pengampun. Sepanjang kita mau bertobat, sepanjang kita mau beramal sholih, sepanjang kita mau banyak beristighfar, maka tidak ada dosa sebesar apapun kecuali syirik yang dilakukan oleh manusia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau dalam hidupnya ini semua dosanya diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan dengan sesama manusia sudah bersih, bukan main, itu sebuah kenikmatan. Nikmat tertinggi dalam hidup ini ketika kita berujung dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu akan kita dapatkan apabila kita warabbun ghafur. Jadi mudah-mudahan ke depan sedikit demi sedikit Sulawesi Selatan ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu hari ini kita bersyukur. Setiap ulang tahun orang itu diajarkan untuk merenung. Itu ajaran agama kita, Pak. Setiap kita yang ulang tahun itu diajarkan untuk kontemplasi. Kita-kita yang di depan ini
makin hari makin tua. Makin hari makin tua. Setiap kita itu ulang tahun, setiap kita itu tambah usia. Bahkan setiap hari kata Nabi, orang dianjurkan supaya merenung, supaya kontemplasi. Seberapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada saya, tapi seberapa besar syukur yang harus kita lakukan kepada Allah. Kita ini makin hari makin tua. Mari kita berpikir. Dulu ketika kita masih muda, ekonomi masih compang-camping, penghasilan kadang-kadang tidak pasti, makan apa saja boleh dan tidak dilarang. Tidak dilarang, makan apa saja waktu kita muda boleh, tapi tidak punya uang. Iya enggak? Nah, sekarang kita ini uang banyak. Pak Gubernur uangnya banyak. Wakil Gubernur uangnya banyak, pimpinan DPRD semuanya ini orang-orang yang duitnya banyak. Tapi ingat, tidak boleh sembarang kita makan. Ketika muda dulu kita nggak punya duit tapi boleh makan apa saja. Sekarang kita ketika sudah punya fasilitas harus hati-hati makan. Iya apa enggak? Istri kita akan selalu mengawasi kepada kita. Ini boleh, ini tidak boleh. Kenapa? Karena setiap saat akan datang tamu yang tidak diundang. Tahu-tahu ada tamu. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Kita tanya, siapa Anda? Oh, saya asam urat. Saya asam urat yang diperintahkan untuk datang ke sini membersamai Bapak. Nanti kapan-kapan akan datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda dan dari mana? Mohon maaf, saya harus membersamai Bapak, nama saya diabetes. Dan seterusnya itu ada saja. Itu kita. Dan mungkin salah satu di antara kita ini sudah ada banyak tamu yang pada datang. Ada kalanya yang masih satu, masih dua, masih tiga. Kalau banyak namanya komplikasi. Itulah bapak-bapak, oleh karena itu Al-Quran mengatakan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang diberi umur, wa man nu'ammirhu artinya diberi umur oleh Allah, nunakkishu fil khalq, akan saya balikkan seperti dia bermula jadi. Dulu kita nggak bisa diri. Sekarang kadang-kadang kita itu diri juga susah. Kadang-kadang kita sholat harus duduk. Ya ingatlah bahwa itu memang begitu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dulu kita nggak bisa jalan waktu kecil. Pada saatnya nanti kaki ini sakit untuk jalan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Nah, artinya apa? Orang semakin banyak usia harus semakin muhasabah, introspeksi.
ujungnya sana, ujung dari kehidupan ini adalah mau atau tidak mau, pasti adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapapun kita. Oleh karena itu, senyampang kita hari ini masih sehat, senyampang kita hari ini masih bisa menikmati apa yang ada dalam keseharian kita, senyampang kita ini masih bisa melihat anak-anak dan cucu-cucu. Apalagi kalau pengusaha, senyampang duitnya masih banyak. Marilah kita sekarang banyak beramal sholih untuk bekal ketika kita harus menghadapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan seperti ayat Quran yang mengatakan idza jaa ajaluhum la yastaqdimun wa la yastakhirun. Itu Allah yang memastikan. Hadirin sekalian yang mulia, oleh karena itu kita mesti muhasabah. Bagaimana, apakah sholat kita sudah khusyuk, apa makin tidak khusyuk? Apakah semangat kita untuk menghitung duit ya sama dengan semangat kita ketika kita menghitung tasbih? Kita ini kan diajarkan untuk menghitung tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali setiap waktu. Apalagi alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menghitung tasbih. Kita ini diajarkan oleh Allah. Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar supaya membangun komunikasi kita dengan Allah sehat. Membangun komunikasi kita dengan Sang Pencipta ini normal. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau belum bisa, mesti belajar. Terutama anak-anak yatim ini, bentuk menyantuni itu tentu bukan hanya uang penting. Tapi akan lebih penting lagi kalau menyantuni anak yatim itu dalam bentuk edukasi, mendidik agama mereka, ilmu pengetahuan mereka. Ini kita ini dianjurkan untuk semakin hari komunikasi dengan Allah semakin baik, dan Al-Quran salah satu alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, lebih banyak mana, wahai orang Makassar? Lebih banyak mana, wahai orang Sulsel? Sehari-hari kita dalam membaca Quran dibanding dengan membaca WhatsApp dan TikTok, mana lebih banyak mana? Ya, lebih banyak. Waduh, itu bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Ini loh Pak, kita ini makin hari makin tua. Bagaimana kalau makin tua kemudian ya tingkat kedekatan kita dengan Allah, di mana kita mesti berhadapan dengan Dia, masih kalah dengan digital. Ini ingat, kadang-kadang kita itu, saya melihat kemarin, Jumat kemarin, saya Jumatan di belakang bersama dengan masyarakat biasa. Saya suka begitu.
Di tengah-tengah orang baca khutbah, ada yang terus memainkan HP-nya. Ini musibah, ini musibah. Musibah. Padahal Rasulullah mengatakan, "Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallaman ahadukum wa may yatakallam faqad lagha." Apabila khatib sudah naik mimbar, jangan sedikit pun kalian berkata-kata. Memang tidak berkata-kata, tapi menyimak HP sambil dipindah-pindah. Masya Allah. Ini musibah Bapak sekalian. Nah, ini kita. Sekarang daerah Sulawesi Selatan. Sekarang negara Indonesia. Sulawesi ini usianya sudah 300 berapa tadi lupa lagi. 54. Udah tua. Umur segitu pasti banyak makan asam garam kehidupan. Banyak pengalaman, banyak suka dan duka, banyak like and dislike, banyak sekali jatuh bangun dalam usia yang sekian tahun, sekian ratus tahun itu. Nah, tentu Al-Quran mengajarkan kepada kita dari sekian ratus tahun itu banyak sekali nikmat yang sudah didapatkan oleh daerah ini dari Allah. Dan oleh karena itu bersyukurlah kata Allah. Kalau kamu bersyukur nikmat yang aku berikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan ini pasti akan saya tambah. Nikmat laut akan ditambah, nikmat perdagangan akan ditambah, nikmat pertanian akan ditambah, dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat jasa keuangan akan ditambah, dan lain-lain akan terus ditambah oleh Allah. Tapi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau tidak bersyukur, musibah yang akan menimpa kalian. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu bahwa prestasi yang sudah didapatkan oleh pemerintah maupun masyarakat Sulawesi Selatan ini baik, banyak, itu pasti. Tetapi tentu kita tidak boleh bangga. Apalagi puas hanya dengan kenikmatan yang ada ini. Islam mengajarkan agar supaya kita menatap ke depan bagaimana lebih maju. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kata Al-Quran, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ini Quran ini mengatakan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wal tangdur, dan gunakanlah pikiran kalian untuk menatap ma qaddamat lighad, apa yang kau dapat lakukan untuk masa depan. Jadi hari ini kita ditantang oleh Allah, wahai pemimpin Sulawesi Selatan, gubernur, bupati, wali kota, seluruh masyarakat, wal tangdur ma qaddamtum, wahai orang Makassar, lighad, apa yang dapat kalian lakukan, prestasi apa yang mesti kau torehkan yang akan menjadi legasi kalian untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kebaikan masyarakat di masa yang akan datang. Itu agama kita mengajarkan seperti itu. Sehingga apapun keberhasilan yang sudah kita dapat, itu baik dan itu perlu. Keberhasilan di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang macam-macam itu perlu. Tetapi sama sekali kita tidak boleh untuk menepuk dada, apalagi puas dengan apa yang udah dapat. Mesti kita harus berpikir dengan apa yang
Kita lakukan ini sebagai modal, sebagai capital untuk menghadapi tantangan di masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak sekalian, yakinlah cita-cita bapak-bapak untuk memakmurkan daerah ini. Yakinlah bapak-bapak sekalian untuk mensejahterakan dan memajukan Indonesia ini akan berhasil dengan baik asalkan kita bersatu. Asalkan kita gandeng tangan. Tidak ada kekuatan di negeri ini yang tidak bermanfaat. Tidak ada energi yang dimiliki oleh seluruh bangsa ini yang tidak bermanfaat untuk kemajuan bangsa ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Apakah kita ke depan akan bisa take off untuk atau terbang, take off, berangkat untuk menuju cita-cita sebagai negara maju, atau sebaliknya akan ditentukan oleh hari-hari ini, terutama ditentukan oleh pemilu 24 yang akan datang. Ketika pemilu itu bisa kita lalui dengan selamat, pemilu tetap berjalan dengan aman, tidak merobek persatuan bangsa, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat terhadap eksistensi negara bangsa, the nation state, negara kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin-pemimpin yang komit dan tetap konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Selamat pemilu akan melahirkan pemimpin seperti itu. Insya Allah itu awal dari take off yang berhasil dan akan membawa Indonesia ini menjadi negara maju. Oleh karena itu marilah kita jalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu perintah Allah agar kalian jadi bangsa yang ikhwana, yang bersatu, yang i'tisam bihablillah, yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip kebenaran, yang berpegang teguh dengan ajaran Tuhan. Dan yang kedua, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini negara yang harus kita syukuri, Pak. Betapa banyak bahasa, suku, adat, agama, partai politik yang ada di negeri ini. Jauh lebih banyak dari Pakistan yang cuma 7 suku. Tapi bisa tenang, aman, guyub, rukun, bersatu seperti ini. Ini adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Dan Allah mengatakan bahwa bersatu itu nikmat. Wadhkuru ni'mat Allah, ingatlah nikmat Allah. Id kuntum a'da'a, ketika kamu sekalian bercerai-berai kemudian fa'alafa baina qulubikum, menjadikan hati kamu itu mau bersatu. Kita ini bangsa yang macam-macam suku. Saya orang Jawa. Bapak-bapak mungkin suku Bugis, suku apa lagi? Apa? Suku Makassar, suku macam-macam. Mungkin di Sulawesi ini banyak sekali suku, tapi bisa bersatu, bisa guyub, bisa rukun. Kita juga banyak partai, bisa banyak agama, tapi bisa bersatu dalam rumah besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini namanya nikmat Allah.
Oleh karena itu, marilah kita jaga nikmat ini, kita syukuri. Kita syukuri sebagai pemimpin-pemimpin agama, sebagai pemimpin partai politik, sebagai pemimpin-pemimpin pemuda, mari kita bersama-sama tanggung jawab terhadap masa depan negara ini. Mari kita edukasi, kita bimbing, kita didik masyarakat kita untuk memahami tentang luasnya wawasan kebangsaan kita, sehingga kita akan bisa meninggalkan legasi. Mungkin bapak-bapak ya, saya panjenengan bapak-bapak ini, ketika negara kita sudah menjadi negara emas, negara maju, mungkin kita sudah tidak ada. Mungkin sudah tidak ada. Tapi ya mudah-mudahan masih lama ya Pak ya. Jangan tergesa-gesa matilah. Nah, tetapi paling tidak kita hari ini meletakkan fondasi-fondasi. Fondasi politik harus seperti ini. Fondamen ekonomi harus seperti ini. Fondamen hubungan antar umat beragama harus begini. Fondamen pendidikan harus begini. Dan dengan fondamen yang merupakan infrastruktur daripada pembangunan manusia seutuhnya ini, Indonesia akan take off. Dan mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah wahai orang Sulawesi Selatan, yakinlah kalau kalian semuanya masih benar-benar punya cita-cita ingin maju, kalau kalian semuanya masih mau bergandeng tangan dengan sesama umat manusia di Makassar ini, pastilah kemajuan dan kebahagiaan akan diraih oleh Sulawesi Selatan ini atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Gubernur, Bapak-bapak Forkopimda, Bupati, Wali Kota, dan seluruh jajaran masyarakat, terutama anak-anak kita. Apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا مشايخ المسلمين عامة ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يا الله يا الله اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبركة الفاتحة وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزلت الفاتحة أن تيسر أمورنا umur pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulawesi Selatan umur dunya umur din ma'arrahati wa tuma'ninah wassalamah fid dunya wal akhirah Allahumma ya qadiyal hajat igdi hawaizana min khawajid dunya wal akhirah ma'arrahati wa tuma'ninati wassalamah fi dina wa dunyana wa aqibati umurina Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wad din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim ahlana wa sallim Sulawesi Selatan wa sallim Makassar min afatid dunya wad din wa min bala'id dunya wad din wa min musibatid dunya wad din. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu yuwaffiquna ala ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama selanjutnya yaitu penyerahan santunan untuk meja huruf A. Kami undang kepada penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI dan Ibu penjabat Ketua TPPKK Sulsel Ibu Sofa Marwa Bahtiar. Untuk meja I kami undang kepada KPT atau Ketua Pengadilan Tinggi atau yang mewakili. Selanjutnya meja J kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau yang mewakili. Apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Kami undang kepada yang mewakili Kapolda Sulawesi Selatan untuk menuju ke meja E. Dan untuk pembagian akan kami pandu, biar bersamaan dan tertibnya pembagian ini. Kami undang kepada Kapolda atau yang mewakili untuk menuju ke meja E untuk membagikan santunan kepada saudara dan saudari kita, anak yatim. Yaitu sekali lagi kami undang ke meja E, yaitu perwakilan dari Kapolda Sulawesi Selatan. Baik, untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat, yaitu Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Porkopimda lainnya untuk melakukan penyerahan santunan kepada 3.540 anak yatim kita tercinta. Kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan dan Ibu serta keluarga serta Porkopimda yang sudah ada di meja masing-masing untuk menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim kita tercinta. Demikian juga dengan Ketua MUI Pusat dan juga Basnas, Kepala Basnas untuk menyerahkan santunan tersebut. Dan dihadapkan kepada adik-adikku pada saat pembagian jangki baku sorong-sorong adik-adik. Santaki, insya Allah dapat ki. Kalau ada katanya di sana Kak, setuju. Oke, terima kasih. Pembagian rezeki ataupun santunan ini memang sangat dianjurkan. Di dalam Al-Quran pun seperti itu. Ada beberapa hadis yang kemudian disampaikan, baik itu disampaikan oleh Al-Bukhari dan juga ketika kita ini menjadi orang yang kaya raya secara harta, jangan sombong dan angkuh. Ketika miskin, jangan minder. Roda dunia ini selalu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Adik-adikku, jangan menyerah. Anak-anakku, jangan menyerah. Banyak orang yang peduli kepadamu. Begitu banyak orang yang dianugerahi harta, tetapi hanya sedikit yang dianugerahi kedermawanan. Mari banyak berbagi kepada yang membutuhkan. Memberi adalah salah satu cara untuk melembutkan hati. Dengan mengunjungi anak-anak yatim piatu dan para duafa, serta memberikan rezeki yang ada. Apa yang kita sedekahkan untuk mendapatkan keridhoannya
akan dilipat gandakan. Jangan pernah takut berbagi rezeki.